Halo, jumpa lagi dengan Belanja Saham Beda. Bersama saya, Usman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman sekalian? Sehat-sehat ya? Hari ini saya melihat pasar masih tertekan ya. Jadi kalau kemudian sepanjang hari ada eh, perkembangan pasar atau berita-berita di media, tentu saja kita harus bersikap ya. Cuman media ini tidak mengamati during the day ya. Jadi di pagi hari ini highlight saya adalah pasar masih tertekan, berharap stimulus ekonomi di tengah realisasi APBN yang rendah ya. Bagaimana rilis dari Menteri Keuangan kemarin ya atau 2 hari lalu ya. Nah, ini ada ilustrasi, nanti kita coba singgung sedikit ya. Jadi tampaknya kita masih harus bersabar hingga sekitar akhir bulan ini, paling tidak hingga eh, minggu depan, di mana tanggal 9 Juli, pemerintahan Trump sudah harus mengambil keputusan terkait dengan pemotongan tarif impor, khususnya terhadap barang-barang atau ekspor dari Indonesia ya. Terus sekalian, ini sekali lagi disclaimer ya, saya tegaskan bahwa ini pendapat pribadi dan tidak ada maksud untuk mengajak atau rekomendasi membeli atau menjual saham tertentu ya. Tanggung jawab ada di pihak Bapak Ibu sekalian dan hendaknya mempertimbangkan seluruh informasi yang relevan, utamanya kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal ya. Ya, kemarin intinya highlightnya adalah pasar masih dalam tekanan, tertekan utamanya merespons pelemahan data ekonomi ya. Pelemahan data ekonomi utamanya adalah kemampuan fiskal yang melemah karena target pendapatan yang rendah hingga semester pertama 2025 dan outlook hingga akhir 2025 dari Kementerian Keuangan tidak akan tercapai target pendapatan maupun target belanja ya. Kemudian ya ini ya menyatakan bahwa hanya 95 persenan pendapatan dicapai dari target dan 97% belanja ya, dan defisitnya sedikit naik ya dari PDB namun masih di bawah 3% ya. Nah hari ini tampaknya kita harus mengulas sedikit tentang Trump akan mengenakan tarif 20% untuk ekspor Vietnam. Nah, ini tentu saja sedikit memberikan indikasi bahwa ini akan Indonesia akan memperoleh perlakuan yang hendaknya atau kita harapkan akan ada penurunan penurunan tarif impor ya. Kita tunggu hingga minggu depan ya. Yang kedua adalah penurunan suku bunga ya. Si Gubernur Bank Sentral Amerika The Fed bahwa tetap harus memperhatikan syarat dan kondisinya, utamanya terkait dengan inflasi yang masih tinggi dan ketenaga kerjaan ya, rekrutmen dan pengangguran ya yang masih tinggi meskipun masih di bawah 5% ya. Nah, kemudian yang harus kita catat bahwa kemarin kabar bahwa Trump memperoleh persetujuan dari Senat tentang penerbitan 53.000 triliun rupiah untuk belanja APBN-nya ya. Tentu saja pasar akan menanti bagaimana ini responnya terhadap pasar keuangan, khususnya pasar obligasi ya. Menurut teori yang saya pahami bahwa ketika supply surat berharga meningkat di pasar, maka suku bunga akan cenderung terdorong naik gitu ya. Ya, kita secara teori bahwa kurva penawaran dari bonds, obligasi itu slope-nya negatif ya. Ketika ada peningkatan supply atau penawaran surat berharga dalam ini surat utang pemerintah Amerika, maka kurva bergeser ke kanan. Kurva bergeser ke kanan artinya eh, setiap peningkatan satu satuan quantity dari supply maka akan menimbulkan ekspektasi peningkatan suku bunga gitu ya, suku bunga. Jadi artinya keseimbangan suku bunga akan meningkat ya. Dan ini tentu saja agak sedikit berbeda dengan indikasi pemerintahan Trump untuk menekan Gubernur Bank Sentral The Fed untuk menurunkan suku bunga ya. Di sisi lain di domestik atau di regional kita semua mengikuti berita bahwa reputasi dolar semakin melemah ya sehingga kecenderungannya kita tidak terlalu mengkhawatirkan stabilitas nilai tukar
dolar terhadap rupiah ya. Jadi di samping kita membutuhkan stimulus ekonomi ketika APBN masih lemah, maka kita berharap dari stimulus moneter ya, stimulus moneter dengan penurunan BI rate ya. Saya berharap atau saya menduga kuat bahwa pada akhir Juli ini, pada bulan Juli ini, Bank Indonesia bisa menurunkan suku bunga 25 basis point ya. Untuk sekalian, kita lihat sedikit pengulas APBN, ini yang dirilis oleh Kementerian Keuangan, hingga semester 1 2025, pendapatan negara diperoleh 1.210 triliun atau hanya sebesar 40% ya. Sementara belanja negara ya sudah dikeluarkan sejumlah 1.407 triliun dari anggaran 3.621 triliun atau hanya 41%. Jadi pertengahan tahun ini nggak sampai 50%-nya ya. Ya tentu saja di luar dari faktor-faktor lain yang mempengaruhi ya, seperti kemarin rilis Sri Mulyani bahwa target pertumbuhan ekonomi ditekan dari sekitar 5% menjadi turun 4,7 hingga 5% ya. Tentu saja ini memberikan indikasi bahwa pemerintah pun melihat ada keraguan ya, ada tekanan terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi atau target PDB hingga akhir tahun ya. Nah, hingga akhir tahun APBN kata Kementerian Keuangan hanya akan tercapai sekitar 95% pendapatan, sementara belanja negaranya hanya 97% ya. Nah ini tentu saja kita berharap keadaan ini tidak akan mengganggu, artinya dari sisi sektor real ini atau sektor fiskal ya, ini ada tekanan, kita berharap sektor moneter bisa lebih tampil ke depan untuk memberikan stimulasi pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan menurunkan suku bunga ya. Suku bunga jadi akan meningkatkan kredit yang disalurkan, akan menggairahkan sektor real, dan dengan demikian akan menjadi pemicu pencapaian pertumbuhan ekonomi ya, kira-kira seperti itu. Ini sekedar mengulas saya karena saya udah terlanjur bikin, maka tadi beralih pikiran bahwa kita tampilkan APBN deh. Tapi ini saya udah bikin ya. Jadi hubungan antara liquidity dengan return ya, liquidity dengan return tampaknya bahwa kecenderungannya antara return dan liquidity atau indikator value, volume, dan frequent terhadap return IHSG, LQ45, dan J30 berhubungan negatif ya, meskipun hubungan korelasinya relatif kecil ya, di bawah 30% ya. Di value transaksi terhadap IHSG berkebalikan dengan korelasi negatif 0,26 dengan probability errornya 0,01. Jadi ini cukup signifikan ya. Signifikan, kemudian terhadap LQ partai nyamannya 0,22, JI 30-nya 0,26. Demikian seterusnya ya, volume dan frekuens. Jadi intinya kita tidak melihat besaran magnitudenya, namun kita catat bahwa ketika return atau cenderung melemah, pasar cenderung melemah, maka peningkatan value, volume, dan frekuens akan terjadi ya, meskipun korelasinya kecil, jadi hubungannya berkebalikan. Jadi likuiditas meningkat ketika pasar turun, gitu ya. Kemudian saham pilihan hari ini yang uptrend adalah ada 9 saham saya sajikan dengan kriteria yang terkait dengan fundamental maupun teknikal ya. Ini output akhirnya ya. PB ratio-nya di bawah 20, price to book value-nya masih kecil ya. Kemudian liquidity-nya juga besar ya. Di sini ada indikator-indikator ya, utamanya trend, moving average, momentum ya, average value, average di sini tidak disajikan di height ya, volume dan frequent, kemudian ada volatility of trend value ya, volatility yang ambil yang kecil ya, kemudian net nya saya tidak perhatikan, tapi patut dicatat bahwa uh, kemarin sesungguhnya ada net buy untuk LQ45 ya, namun secara pasar keseluruhan masih tekanan net sell ya, sell beberapa saham dari kelompok ini yang net sell adalah Telkom, Astra, dan Bank BTPS ya. Kemudian ini valuasinya, ya. Valuasinya yang paling murah adalah United Tractor ya, Bumi Serpong Damai, Astra. Yang paling mahal adalah Excel ya. Meskipun ini kita harus lihat juga price to book value-nya,
ya. Paling tinggi adalah MAPA ya. Nah, Bapak Ibu harus tetap perhatikan target price dan stop loss ya. Nah, dalam hal transaksi syariah dari 9 saham ini ada 6 saham syariah yang Bapak Ibu bisa catat ya. UMTR, Astra, Excel, PTBA, MAFI, dan Telkom ya. Demikian juga untuk LQ45-nya lebih banyak, ada 7 ya, yang tidak masuknya BSD dan BTPS ya. Kemudian untuk downtrend ini untuk pertimbangan transaksi hari ini ya ada 9 juga ya, ada 9 juga. Nah, utamanya adalah saham-saham bank Himbara ya, dan termasuk saham bank syariah ya, saham syariah. Dan tentu saja ya, saya tidak berlama-lama karena ini waktunya sempit ya. Perhatikan target price dan stop loss-nya ya, target price dan stop loss-nya. Kemudian dari segi valuasinya yang paling mahal adalah bank syariah ya, kemudian nomor dua adalah Akra ya. Secara kelompok saham syariah yang masuk adalah saham bank syariah dan Akra ya. Sementara untuk LQ45-nya ada 7 ya. Jadi Bapak Ibu lihat ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan, share kepada teman-teman, kepada komunitas lain, agar saya memiliki dorongan untuk terus mengembangkan konten dan metodologi yang Bapak Ibu butuhkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.